سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah rahimakumullah yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah. Pada tahun ini alhamdulillah semangat ibadah terutama di berbagai masjid, mushola, surah-surah alhamdulillah lebih bersemarak. Dengan sedikit banyak COVID-19 sudah mulai mereda dan mulai tiada. Mudah-mudahan dengan tidak adanya COVID-19 dan penyakit-penyakit lain akan memacu dan sekaligus menyemangati diri kita untuk senantiasa beribadah, terutama di saat ini dan saat-saat yang akan datang, terutama pada bulan suci Ramadan. Hadirin, dengan keberadaan berkurangnya mereka yang terkena penyakit ini, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya, sekalipun korban ini juga cukup banyak di seluruh dunia, jumlahnya jutaan, sementara di Indonesia itu melebihi dari angka 100 juta, 100.000 maksudnya. Bahkan ada di tempat saya satu RW itu ada 50 orang ya meninggal. Hampir setiap 2-3 hari sekali ada pengumuman meninggal adanya penyakit COVID yang disebutnya sangat memakan jiwa ini. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih. Mudah-mudahan wabah demi wabah, taun dan taun ini meredah dan sirna serta tidak ada. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Malam hari ini kita akan membahas bagaimana Al-Quran menginspirasi kemajuan dan diri kita. Yang perlu dicamkan, kita bisa membuka surat Al-Baqarah ayat 200. Ayat lengkapnya, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada sekelompok manusia hidupnya itu hanya duniawiyah saja. Rabbana atina fid dunya, anugerahi kami hidup di dunia saja. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq, hanya untuk kehidupan akhiratnya dia tidak mendapatkan. Nah, kelompok yang begini ini jumlahnya cukup banyak sekali. Artinya hidupnya itu kedunian. Yang dipikiri itu hanya harta, benda dan dunia, tidak lebih daripada itu. Nah, ini sangat riskan sekali. Kalau hidup manusia itu hanya diukur dengan harta, benda, dengan dunia, maka kapan dia akan bisa menikmati dalam pengertian kenikmatan rohani atau kenikmatan hidup kekal abadi di akhirat. Nah, oleh karena itu ayat berikutnya menyebutkan ada orang yang bercita-cita tidak di dunia saja tapi dunia dan akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ada sebahagian kecil, tidak banyak. Karena orang masuk surga itu ternyata tidak banyak. Karena apa? Dia seleksi baik secara alam ataupun seleksi bagaimana seseorang itu berlomba dalam pengertian fastabiqul khairat.
Ada yang berdoa dan berkeinginan dunianya enak, wa fil akhirati enak, dan wa qina adzabannar, tapi hidupnya kelak tidak akan tersentuh ke dalam api neraka. Kalau kita bahas lebih dalam tentang Rabbana Atina, itu menunjukkan manusia itu ada 5 macam bentuknya. Yang pertama, kepengen hidup dunia akhirat terhindar dari api neraka. Itu ada 1 orang, yakni yang pertama adalah bercita-cita seperti itu. Tapi ada orang itu di dunianya gak enak, akhiratnya gak enak, apalagi pasti dia masuk neraka. Itu ada yang semacam begini. Lalu yang ketiga, dunianya enak, akhiratnya gak enak. Itu yang ketiga. Dan yang dibalik, dunianya tidak enak, alhamdulillah, akhiratnya enak. Dan ada yang kelima bentuknya, dunia enak, akhirat enak, tapi dia mencicipi api neraka. Ada yang seperti itu. Apa? Ya mungkin dia beribadah tidak nengok kanan dan kiri. Berangkat aja ke Masjid Babus Salam, tetangganya tidak pernah diajak, tidak pernah disentuh, dan seterusnya. Dia menjadi rasanan omongan tetangganya. Ya, itu adalah menyebabkan dia dosa. Dosanya tidak diperbuat langsung olehnya, tapi oleh karena sikapnya. Atau katakanlah saat berbuka, kanan kirinya masih ada yang papa, masih ada yang tidak bisa berbuka, dan seterusnya. Sekalipun ibadahnya banyak, kebaikannya banyak, tetap dia akan mencicipinya, yang namanya neraka. Oleh karena itu Rasulullah SAW kalau memasak sesuatu itu selalu dia ingat tetangganya. Dan Nabi pernah bersabda, wallahi la ya'manu, 3 kali dia katakan, wallahi la ya'manu, wallahi la ya'manu, seseorang itu tidak akan enak hidup kalau bertetanggaan tidak baik. Walladzi la ya'manu bawa'iqah, dia tidak enak, tidak nyaman hidup di dalam satu warga yang saling tidak harmonis satu dengan yang lain. Nabi menekankan seperti itu. Bahkan malaikat Jibril pernah berwasiat sampai berulang-ulang. Sampai Nabi itu bertanya, wahai Jibril, apakah yang namanya tetangga ini dapat warisan? Oh tidak, tapi itu menentukan bagaimana kamu hidup enak, nyaman, bahagia. Itu banyak ditentukan oleh tetangga kanan dan kiri. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana agar supaya hidup kita ini sesuai dengan doa kita yang disebutnya doa sapu jagat? Ayo kita mencari inspirasi, paling tidak mencari tahu. Dari mana? Kita lihat surat Ar-Ra'du ayat 11. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Setiap manusia itu mempunyai muakibat, dia dijaga. Ada yang menyatakan, satu ulama tafsir, 7 malaikat. Ada yang menyatakan sampai 70 malaikat. Untuk apa? Yahfazunahu min amrillah. Mereka dijaga agar supaya dia terhindar dari godaan setan, jin, dan atau nafsu dirinya. Itu dijaga. Jumat kemarin saya diundang oleh salah satu kelompok tentara, satu batalion, melepas 450 prajurit berangkat ke Papua. Komandannya saya tanya, Bapak, yang akan ditempati di Papua itu distrik berapa? Oh, distrik nomor sekian, Pak Anies. Berapa kira-kira yang disebutnya ya suka bikin kacau di sana itu? Menurut pengamatan kurang lebih hanya 54 orang. Lalu dijaga oleh 450 orang. Lalu ada orang bertanya, masa iya sebanyak itu? Sama dengan konsep Allah menjaga manusia. Menjaga itu harus jauh lebih banyak. Lahu mu'aqibatun, ada sekelompok malaikat yang menjaga manusia, dijaga betul. Manusia itu Pak ya, kalau mau berbuat dosa, itu dia guncang hatinya. Bak, umpamanya mau tanda tangani tender yang tidak seharusnya, itu dia mikir berkali-kali.
Nah, lakukan tidak, dilakukan tidak, dilaksanakan tidak, terus menerus. Tapi oleh karena dia terus mencoba dan mencoba, nah cobalah kali ini saja sekali. Ketika dia menandatangani dan melakukan yang sekali, malaikat ini menegur, kamu kalau sudah sekali nanti akan 2 kali, 3 kali, dan akan menjadi kebiasaan. Dan ketika menjadi satu kebiasaan, lahu muaqibatun, malaikat ngomong, sudah saya tidak bisa lagi menjaga kamu. Jadi saya katakan, kenapa wahai tentara prajurit Anda 450 dikirim, sementara yang di sana itu sudah ribuan, dan yang dijaga hanya beberapa orang saja, separatis dan orang-orang yang seperti itu. Ya karena apa? Menjaga itu jauh lebih rentan, lebih sangat dipentingkan sekali. Sama juga dengan diri kita agar supaya tidak terjumus. Oleh karena itu, agar supaya kita bisa hidup enak dunia akhirat, ayatnya tadi selanjutnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita harus siap berubah. Perubahan itu dalam konsep Islam itu yang kekal. Kalau diri kita ini nggak kekal, ya apalagi bapak-bapak ya yang usianya sekarang 80 udah nggak punya teman, semuanya sudah offset, semuanya sudah off date, semuanya sudah meninggal semua. Sehingga kadang-kadang yang dipikirkan, ya Allah teman saya di SD nggak ada, di SMP nggak ada, di SMA udah nggak ada semuanya, udah pada meninggal semuanya. Lalu di mana teman yang abadi? Datang ke Masjid Babus Salam. Ini komunitas yang baik. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin an taquma bi. Jadi masjid ini sentral, semuanya bisa. Oleh karenanya yang tua menghormati yang muda menyayangi yang muda menghormati yang tua, terjadilah komunikasi yang baik. Nah itulah yang namanya sebuah perubahan. Perubahan itu harus ada di dalam diri kita. Bapak hidupnya enak, rumah tangganya sakinah mawaddah, satu ketika terjadi adanya gejolak, ya memang itu namanya sebuah perubahan. Nah, agar supaya kita ini maju dan sukses dalam hal perubahan, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan 5 ayat. Ya, 5 ayat. Kalau kamu ingin berubah enak dunia dan akhirat, perhatikan 5 ayat. Yakni ayat yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, yakni surat Al-Alaq ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Zaman jahiliyah hanya 5 ayat dirubah. Bukan hanya orang Arab yang dirubah oleh Allah dan Rasulullah, seluruh dunia dirubah secara signifikan dengan hanya 5 ayat. Bagaimana caranya? Iqra, baca. Yang dibaca apa? Kenali bismi rabbika, Tuhanmu. Kenali dulu. Jadi Nabi Muhammad pertama kali dia diperkenalkan kepada Allah. Hai Muhammad, kamu diciptakan oleh Allah. Hai Muhammad, kamu adalah Rasulullah. Hai Muhammad, kamu itu adalah seseorang yang akan menyampaikan dakwah-dakwah Allah Subhanahu wa taala. Itu diperkenalkan. Begitu dia sudah kenal dengan Allah dan percaya seyakin-yakinnya, baru Rasulullah menyampaikan. Nah, ini dalam bahasa ilmu tauhid, kuatkan akidah keimanan, ya. Akidah kita ini harus dikokohkan dan dikuatkan. Oleh karena itu, orang yang puasa itu yang diajak oleh Allah itu orang yang beriman. Yang tidak beriman gak diajak oleh Allah. Karena apa? Karena kalau orang gak beriman, dia katakan ini yang namanya puasa, orang itu tidak makan, artinya lemes. Tidak minum berarti dia tidak punya daya. Apa ini yang namanya konsep kemajuan? Itu pikiran mereka. Tapi ingat, secara khusus Allah menyatakan bulan suci adalah bulan momentum turunnya Al-Quran. Lalu pertanyaannya, kenapa kok di bulan suci Ramadan? Karena orang itu kalau Ramadan siap, ya siap lahiriah batiniahnya.
Ada orang tergopoh-gopoh datang ke sebuah tempat beribadah semacam begini, lalu ditanya, kenapa Anda kok buru-buru? Saya takut tidak bisa sholat tarawih berjamaah. Tadi subuh sholat enggak? Enggak ya. Ya Allah. Jadi sholat sunatnya takut kagak? Ya, takut ketinggalan. Tapi yang namanya sholat-sholat yang lain tidak. Saya doakan mudah-mudahan untuk kali ini Anda bisa sholat berjamaah dengan berjamaah di masjid dan seterusnya. Tapi kali yang lain mudah-mudahan Anda bisa melaksanakan seperti itu. Ini cara Nabi. Nabi itu ada orang datang, orang Badui, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Terus Nabi Muhammad jawabnya gimana? Oi, tidak. Bukan begitu. Kalau dijawab sama oi-nya, dua-duanya kenceng, bener nggak? Muhammad, Muhammad, oi. Enggak. Nabi Muhammad ketika dipanggil, Muhammad, apa? Ya kan? Jadi jawabnya apa? Karena si Badui ini nggak dengar, Muhammad, Muhammad. Nah, Nabi pelan-pelan akhirnya dia mendekat kepada Muhammad. Muhammad, Muhammad. Oh iya apa? Begitu cara ngerem orang yang ngomong keras. Begitu Bapak. Nah, begitu nyampe, saya dengar katanya sholat 5 waktu diwajibkan Muhammad. Iya, saya nggak bisa. Saya hanya subuh doang katanya. Nabi hanya begini aja mengangguk. Terus dia pergi. Umar dari belakang komplain, Muhammad, kok dibiarkan orang itu sholat subuh aja katanya. Nanti kalau sudah imannya kuat dan kokoh, itu sholat dia itu bukan 5 waktu, nanti bisa lebih dari 5. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat isyraq, ada sholat duha, ada sholat tarawih. Dia makin banyak. Baru yang namanya Umar menyadar, oh begitu ya Muhammad. Jangan cara kamu. Umar itu kalau berzikir seperti Ustadz. Tadi keras Ustadz, ya. Jadi Umar bin Khattab itu memang sesuai dengan wataknya, berzikir pun juga keras. Jadi kalau udah nyebut subhanallah, subhanallah. Jadi kalau Bapak dan Ibu ya zikirnya kenceng, ya ikut Sayyidina Umar gitu aja deh, gampang gitu ya. Terus kemudian kalau Abu Bakar itu lirih, jadi khufiyah. Ud'u rabbakum ya tadarru'au wa khufiyah. Jadi dia pelan-pelan. Itu gaya Abu Bakar. Tapi kadang-kadang ada orang bertanya, kenapa sih kalau udah namanya tarawih kok sering disebut namanya Abu Bakar? Di sini disebut nggak? Sebut nggak Pak? Nggak disebut. Oh ya, tapi banyak ya yang nyebut ya. Di berbagai surau masjid itu suka nyebut. Ini ada apa? Hubungannya tarawih dengan 4 khulafaur rasyidin ini apa? Nah ternyata pada zaman Wali Songo, kalau ada orang nyebut Umar, itu bukan radhiyallahu anhu, tapi laknatullahi alaih. Terkutuk kayak Umar, begitu. Kalau ada orang nyebut an Aisyata, kalau kita baca hadis kan suka radhiyallahu anha. Ketika dibaca an Aisyata, terkutuk mal'unah intah ya Aisyah. Itu begitu. Wah, kata Wali Songo dan ulama-ulama dulu, ini nggak bisa ini dengan begitu. Akhirnya kalimat-kalimat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali diselipkan saat kita sholat. Itu riwayat ceritanya begitu Bapak. Ya, jadi kalau ada orang tanya kenapa Abu Bakar masuk, nah itu karena pada masa itu kalau orang nyebut ya nama-nama tersebut mereka mengutuk sampai sekarang, Bapak, sampai sekarang. Ya, kalau Bapak kepengen tahu nanti ikut umroh saya, itu namanya umroh plus. Ya, nanti saya ajak di sebuah negara. Jangan Bapak ngomong Ali karramallahu wajhah dan seterusnya, di sana akan terkutuk terus-menerus ya. Ada. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kalau orang sudah beriman itu gampang. Bapak datang ke sini kena iman. Saya lihat Pak Ishak baca Al-Quran terus, beliau ini Bapak baca Quran terus-menerus ya. Kenapa? Iman. Jadi kalau ingin ngerubah maju hidup kita ke depan, ayo iman kita harus ditingkatkan. Tingkatkan sedemikian hebatnya. Lalu ayat berikutnya, khalaqal insana min 'alaq, manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Kenapa Allah diperkenalkan dengan asal muajad, kejadiannya
Karena kalau orang itu tahu asal muasalnya, insya Allah santun. Ya, kenapa iblis dikeluarkan dari sorga? Karena dia itu sombong, ngaku diri khalaqtani min narin wa khalaqtahu ya min tin. Adam sih dibuat dari tanah dan saya dibuat dari api. Lebih hebat saya dong. Itu ada kesombongan. Makanya Allah nyebut, hai manusia, kau diciptakan dari segumpal darah. Jadi kamu itu seperti itu aslinya, awalnya itu begitu. Kamu sukses, itu sukses oleh karena karyawan kamu, bawahan kamu. Jadi yang hebat itu bukan Anda, tapi bawahan-bawahan Anda. Orang kalau sukses itu pasti ditopang oleh kanan dan kiri. Ya, kalau nggak percaya Bapak nanti lebaran, ya. Lebaran kita bertamu ke rumah seseorang. Yang ngomong pertama yang dikeluhkan itu begini, maaf ya Bapak Ibu, saya capek sekali. Kenapa? Kagak ada pembantu. Jadi yang bikin rumah indah, bersih dan seterusnya itu mereka. Makanya Abu Bakar ngomong, hormati kaum du'afa, orang-orang yang papa itu, karena kita sukses itu karena mereka. Semalam kemarin saya ada acara, dia bicara sama saya, Pak Anies, saya punya karyawan alhamdulillah 6.000 orang, dan 200 itu sebetulnya tidak lagi saya perlukan. Tapi saya takut kalau yang 200 ini di PHK, berarti istrinya pun juga saya PHK. Kalau dia punya anak 2, berarti 4 orang. 4 orang kali 200, 800 orang kagak makan. Saya zalim, saya enak-enakan. Terus saya katakan, semua karyawan tolong ya agak istilahnya ditahanlah, gajinya tidak full, bisa dibagi rata kepada mereka. Ini adalah cara yang terbaik. Karena apa? Dia tahu dia hebat itu kena mereka. Karena kebetulan dia mau berangkat umroh dengan harga 90 juta. Ketika disodorkan, Pak, Bapak mau umroh? Ya, 90 juta. Udah nggak bisa bicara masalah harga deh. Kenapa? Kalau sudah dengan Allah itu jangan hitung-hitungan, betul nggak Pak? Jangan hitung-hitungan, ya. Karena apa? Nilainya sangat tinggi sekali. Nah, saya berangkat ini belum apa-apa. Lalu saya tanya, kenapa kok mahal? Udah nggak usah dibahas. Dibahas itu makin nanti ada ria. Nah, saya berangkat ini saya sampaikan sama dia, Bapak berangkat diem-diem, harganya 90, betul nggak? Nah, ketika Bapak nyebut angka 90, nih kepala gede nih, kan betul ya. Nah, jadi min alak, ayo santun. Orang-orang yang kurang ajar itu bukan imannya kagak ada, bukan kagak puasa, kagak sholat puasa, tapi tetap durhaka dan durjana. Karena apa? Gak punya moral, gak punya akhlak. Kalau punya akhlak insya Allah, apalagi dibaringi dengan iman. Dan yang ketiga, allamal insana ma lam ya'lam. Manusia diajarkan oleh Allah. Jadi kalau kepengen sukses di dunia, ya apapun bentuk kesuksesan itu, entah menjadi ustadz, entah menjadi kiai, menjadi dosen dan seterusnya, termasuk menjadi saudagar, syaratnya hanya 3. Kalau ingin maju apa? Kuatkan iman. Tingkatkan yang namanya akhlakul karimah, banyak belajar. Belajar itu di dalam konsep Islam bukan sampai tua, bukan sampai mati. Orang mati pun itu masih belajar, ya. Nabi menyatakan orang mati didoakan karena dia sedang ditanya, idzabitullahu ya bil qauli tsabit, sedang ditanya. Ayo diberikan pelajaran dalam bentuk doa. Nih. Jadi kalau orang mau belajar, insya Allah maju. Sehingga di Amerika, di Inggris itu ada seorang wanita umur 26, dia punya yang namanya ijazah itu ada 18 ijazah. Lalu ditanya, kenapa banyak sekali S1-mu? Oh iya, kalau saya mau ngelamar, dibutuhkan ini saya udah ada. Ngelamar di sana dibutuhkan ini saya udah punya. Jadi gimana cara belajar kamu? Belajar saya ya tetap seperti kebanyakan, ya. Nah, jadi itu sampai 18 degree. Ada lagi, ada yang 9 dan seterusnya dan seterusnya.
Nah, di dalam agama Islam nggak bisa hanya satu. Kalau dia ingin betul-betul menjadi agamawan, harus bisa bahasa Arab, Al-Quran, hadis, dan seterusnya, dan seterusnya. Hadirin kaum muslimin, sidang tarawih rahimakumullah, mari melalui nuzulul Quran yang akan diadakan secara resmi oleh pemerintah dalam 2-3 hari ini, ayo kokohkan iman kita. Iman itu memang bisa naik dan turun. Oleh karena itu usahakan, terutama di bulan suci Ramadan, akhlak ditingkatkan. Memang orang sholat ya pakai kaos itu nggak apa-apa, tapi kalau pakaiannya putih berwangi-wangi kan akhlaknya makin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiru Rasulullah itu kalau udah mau sholat, masya Allah rapi sekali, betul. Kalau Bapak tanya, Ustadz itu kalau di sini selalu pakai jas, itu bukan gagah-gagahan Pak, karena kedinginan aja saya. Jadi di sini masya Allah dingin sekali Pak. Saya pokoknya kalau udah di Babus Salam itu selalu pakai jas. Kalau enggak jas Betawi saya, ya. Nah, kalau dulu nggak ada AC, hanya kipas angin, saya pakaian biasa aja. Ini bukan gagah-gagahan, bukan ya. Tapi juga sekaligus menghormati cara Nabi. Kalau beribadah, hendaklah kita benar-benar bersolek sedikit lah, ya, bersolek sedikit agar supaya ibadah kita ini lebih mantap. Ingat 3, iman, akhlak, ilmu. Banyakin ilmu, pasti sukses, pasti akan berhasil, ya. Ilmu bisa didapat dari pembantu, betul nggak Pak? Bisa. Saya bilang ada nyonya jangan jadi imam. Loh, saya kan udah ngaji Ustaz. Iya, masih belepotan bacaannya. Lalu siapa jadi imam? Kan dia tidak mau sholat di masjid begini taraweh, jadi maunya di rumah. Itu pembantunya itu cakep. Ya masa saya harus makmum sama pembantu? Ya kagak apa-apa. Orang syaratnya makmuman itu aqra'uhum, ya, orang yang paling pandai membaca Al-Qur'annya. Kagak enak lah gengsi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beribadah kok diimami oleh orang yang ahlinya nggak mau. Akhirnya apa? Benar-benar nggak mau Pak. Akhirnya jadi imam. Saya bilang, kamu pura-pura jadi makmum, karena makmum kepada orang yang bacaannya belepotan kagak sah. Jadi gimana Pak Ustaz? Begini aja, usolli saya sendirian, Allahu Akbar, begitu. Terus nanti rokoknya, ya udah rokok dia, udah rokok, kamu jangan langsung rokok, ada jeda sedikit gitu. Nah, nanti assalamualaikumnya juga ada jeda. Rupanya perasaan sinyonya, perasaan aku kamu ini makmumnya kagak bener. Bukan nyonya, bacaan saya banyak. Oh iya, saya memang sedikit sampai Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum, lah dia sampai innaka hamidum majid. Itu udah saya ajarin biar kita tidak salah. Nah, itulah 3 hal. Ayo Bapak kalau ingin maju pedagang, katakanlah gorengan, iya, jangan hanya gorengan, belajar. Gorengan itu harganya mahal Pak, kalau digoreng dengan cara ilmu pengetahuan, ya. Jadi ada peningkatan. Nah, saya kira itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya dalam rangka meningkatkan iman dan akhlak seperti Rasulullah, serta ilmu yang diajarkan oleh Allah. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.